Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel ini. Oke, perkenalkan nama saya Arif Malewa dari program studi pendidikan vokasional Mekatronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai parameter guru profesional. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Umiati Rahma, SPD MC, selaku dosen pengampu mata kuliah profesi kependidikan. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke video pembahasannya. Oke, pembahasan yang pertama, definisi guru profesional. Nah, apa sih guru profesional itu? Jadi, guru profesional ini adalah guru yang terlatih, terdidik, dan mempunyai banyak pengalaman pada bidang tertentu, sehingga diharapkan guru profesional ini dapat menjalankan tugasnya dan fungsinya secara baik dan maksimal. Nah, kemudian karakteristik guru profesional. Yang pertama itu adalah kompeten dalam bidang materi. Nah, guru yang profesional harus memahami materi yang akan diajarkan pada saat di dalam kelas, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan relevan. Kemudian yang kedua adalah kemampuan mengajar yang baik. Nah, sebagai guru yang profesional, guru itu harus dapat mengkomunikasikan pembelajaran dengan mudah, sehingga para peserta didik dapat menangkap pembelajaran tersebut dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Nah, guru yang profesional dapat menyesuaikan diri dengan perubahan, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa di era sekarang ini di mana semuanya itu serba digital. Jadi diharapkan guru dapat menyesuaikannya. Tentunya saja itu adalah penggunaan Canva pada proses pembelajaran. Nah, guru ini dapat menggunakan Canva dan memasukkan gambar-gambar yang menarik pada materi yang akan diajarkan, sehingga para peserta didik dapat dengan mudah memahami apa yang akan yang disampaikan oleh guru dan dapat tertarik untuk belajar. Kemudian yang keempat adalah kemampuan mengelola kelas. Sebagai guru yang profesional, guru itu harus dapat mengatasi segala masalah yang ada di dalam kelas dan dapat mengelola kelas ini dengan baik dan bijaksana. Kemudian yang kelima adalah terus-menerus belajar dan berkembang. Nah, selain peserta didik yang harus belajar, guru juga dituntut untuk terus belajar dan berkembang. Salah satu contohnya itu adalah mengikuti workshop dan berbagai macam pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas dari seorang guru. Kemudian yang terakhir adalah kolaboratif. Nah, guru yang profesional dapat bekerja sama dengan rekan sejawat atau rekan guru, peserta didik, masyarakat, dan lain-lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sebagai guru yang profesional, terdapat 4 kompetensi utama yang harus dimiliki oleh guru, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Yaitu yang pertama adalah kompetensi pedagogik, kemudian yang kedua adalah kompetensi profesional, kemudian yang ketiga adalah kompetensi sosial, kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah kompetensi kepribadian. Oke, kita akan bahas satu persatu. Oke, kompetensi yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Apa sih kompetensi pedagogik itu? Jadi kompetensi pedagogik ini adalah kemampuan pendidik atau seorang guru profesional dalam menyiapkan pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, kompetensi pedagogik ini ada berbagai aspek. Yang pertama adalah pemahaman terhadap karakteristik peserta didik. Nah, ini merupakan langkah awal untuk mengetahui karakteristik dari setiap peserta didik, karena kita ketahui bersama bahwa setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua adalah perancangan pembelajaran. Nah, sebelum memasuki kelas, guru harus menyiapkan materi yang akan diajarkan untuk pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan pembelajaran. Nah, setelah merancang materi yang akan diajarkan ke peserta didik, selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah evaluasi pembelajaran. Nah, setelah
tujuan pembelajaran dilaksanakan, maka selanjutnya adalah evaluasi peserta didik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dari peserta didik ini. Kemudian yang keempat adalah pengembangan profesionalisme guru. Ini bisa dilakukan dengan mengikuti pelatihan, seminar, dan workshop, atau bahkan banyak lagi yang bisa diikuti oleh oleh guru yang profesional. Oke, dari kelima aspek kompetensi pedagogik tadi, guru profesional diharapkan dapat menerapkan kompetensi pedagogik ini dalam pembelajaran. Seperti yang pertama, menyusun pembelajaran yang jelas dan terstruktur. Kemudian yang kedua adalah menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Contohnya seperti bisa dilakukan pembelajaran itu dalam metode game atau kuis dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan teknologi dan media pembelajaran yang baik. Seperti tadi yang saya katakan, penggunaan aplikasi Canva. Kemudian yang keempat adalah memberikan umpan balik kepada peserta didik untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh peserta didik ini. Kemudian yang kelima adalah melakukan evaluasi pembelajaran secara berkala untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Oke, kompetensi yang kedua adalah kompetensi profesional. Nah, apa sih kompetensi profesional itu? Jadi kompetensi profesional ini adalah kemampuan seorang pendidik dalam menguasai materi pelajaran yang akan diajarkan secara mendalam. Adapun aspek-aspek dari kompetensi profesional ini ada dua, yakni penguasaan materi dan penguasaan metode pembelajaran. Ya, penguasaan materi ini seperti yang tadi saya katakan di awal adalah bagaimana seorang guru itu dapat menguasai materi yang akan diajarkan di dalam kelas, karena bukan guru yang profesional jika tidak mengetahui materi yang akan dia ajarkan. Kemudian yang kedua adalah penguasaan metode pembelajaran. Nah, seperti yang saya katakan tadi juga, jika seorang guru ingin menggunakan metode pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Canva, maka guru ini harus belajar untuk bagaimana cara menjalankan aplikasi Canva ini. Atau contoh lain, penggunaan quizzes untuk metode pembelajaran. Itu juga harus diketahui oleh seorang guru yang profesional. Oke, dari definisi kompetensi profesional tadi, maka guru profesional diharapkan dapat menerapkan kompetensi profesional ini dalam proses pembelajaran. Seperti yang pertama adalah menguasai materi secara mendalam dan dapat menjelaskan dengan pendekatan. Kemudian yang kedua adalah menggunakan metode pembelajaran yang dapat dengan mudah dipahami oleh siswa. Contohnya itu mengaitkan materi dengan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan teknologi pembelajaran yang baik. Kemudian yang keempat adalah menguasai mengevaluasi hasil pembelajaran secara berkala. Oke, selanjutnya adalah kompetensi sosial, di mana kompetensi sosial ini merupakan kemampuan seorang pendidik untuk berinteraksi dan berkomunikasi kepada peserta didik, sesama pendidik, orang tua siswa, dan masyarakat luas. Nah, kompetensi sosial ini ada berbagai aspek. Yang pertama adalah interaksi dengan peserta didik. Nah, hal ini perlu dilakukan karena untuk mengetahui apa kendala siswa dalam proses pembelajaran dan bagaimana perkembangan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian adalah interaksi terhadap rekan sejawat. Nah, hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang efektif dan produktif serta lingkungan sekolah yang harmonis. Kemudian yang ketiga adalah interaksi dengan orang tua siswa. Nah, hal ini perlu dilakukan untuk memberikan informasi kepada orang tua siswa mengenai perkembangan peserta didik ataupun masalah yang dialami oleh peserta didik di sekolah. Kemudian yang keempat itu adalah interaksi dengan masyarakat. Nah, dari definisi kompetensi sosial tadi, guru profesional ini dapat menerapkan kompetensi sosial dalam metode pembelajaran. Seperti yang pertama adalah menciptakan lingkungan kelas yang nyaman dan interaktif. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan keluh kesah ataupun
kebutuhan dari peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa. Kemudian yang keempat adalah berkolaborasi dengan guru untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian yang kelima adalah menjadi sosok yang dihormati baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Oke, selanjutnya poin yang terakhir adalah kompetensi kepribadian. Nah, apa sih kompetensi kepribadian itu? Jadi kompetensi kepribadian ini adalah kemampuan seorang pendidik untuk menunjukkan sikap, karakter, dan moral yang baik sebagai guru yang profesional. Nah, kompetensi kepribadian ini memiliki 3 aspek utama, yaitu yang pertama adalah integritas guru, kemudian yang kedua adalah tanggung jawab sebagai seorang pendidik, kemudian yang ketiga adalah etika dalam profesi guru. Penerapan kompetensi kepribadian dalam metode pembelajaran seperti yang pertama adalah sebagai guru yang profesional tentunya harus menjadi teladan yang baik untuk siswa dalam hal kedisiplinan dan moralitas. Contoh kecilnya saja itu adalah guru harus datang tepat waktu ke sekolah. Kemudian yang kedua adalah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan profesional. Kemudian yang ketiga adalah jujur, adil, dan tidak membeda-bedakan peserta didik. Kemudian yang keempat adalah menjaga nama baik profesi guru. Kemudian yang kelima adalah berusaha terus untuk meningkatkan kualitas diri sebagai seorang pendidik. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi profesionalisme seorang guru. Nah, profesionalisme guru ini adalah kemampuan seorang pendidik dalam menjalankan tugasnya secara kompeten, bertanggung jawab, dan sesuai dengan etika profesi. Tetapi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keprofesionalan dari seorang guru. Yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan. Pendidikan menjadi salah satu landasan dasar terhadap keprofesionalan seorang guru. Kemudian pelatihan ini tidak hanya penguasaan materi, tetapi bagaimana seorang guru dapat mengelola kelas dengan baik dan menggunakan teknologi dalam metode pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah pengalaman mengajar. Nah, pengalaman mengajar menjadi salah satu faktor keprofesionalan seorang guru, karena semakin lama mengajar, maka semakin banyak pengalaman yang didapatkan, sehingga cenderung dapat mengelola kelas dengan baik, mengetahui apa yang dibutuhkan oleh siswa, dan dapat mengatasi masalah yang terjadi di dalam kelas. Kemudian yang ketiga adalah dukungan institusi dan kebijakan pemerintah. Dukungannya itu dapat berupa seperti pemberian beasiswa untuk melanjutkan pendidikan atau program sertifikasi guru, dan masih banyak lainnya. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai parameter guru profesional dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini hingga akhir. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.